Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurdianti. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji T2 sampel independen. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu uji T sampel independen. Uji T sampel independen atau biasa disebut dengan Independent Sample T-Test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Prinsip pengujian uji ini adalah dengan melihat perbedaan variasi kedua kelompok data, sehingga sebelum dilakukan pengujian, kita terlebih dahulu harus mengetahui apakah variannya sama, equal variance, atau variannya berbeda, unequal variance. Di sini ada homogenitas varian diuji berdasarkan rumus. Dan ini adalah rumusnya. F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Dengan keterangan F adalah nilai F hitung, S1 kuadrat adalah nilai varian yang terbesar, dan S2 kuadrat adalah nilai varian yang terkecil. Lalu, data dinyatakan memiliki varian yang sama, equal variance, bila F hitung lebih kecil daripada F tabel. Dan sebaliknya, varian data dinyatakan tidak sama, unequal variance, bila F hitung lebih besar dari F tabel. Bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Dan di sini adalah rumus varian yang sama atau biasa disebut equal variance dengan menggunakan rumus Polet variance. Dan ini adalah rumusnya. Seperti ini. Lalu, ada juga varian yang berbeda atau biasa disebut dengan unequal variance menggunakan rumus separated variance. Dan ini adalah rumusnya. Seperti ini. Lalu selanjutnya, kriteria data untuk uji T sampel independen. Uji T sampel independen ini mempunyai kriteria data, yaitu ada dua. Yang pertama adalah data untuk dua sampel bersifat independen atau bebas. Lalu yang kedua, sampel acak dari distribusi normal. Fungsi pengujian uji T. Uji T sampel independen ini mempunyai fungsi, diantaranya untuk memperkirakan interval rata-rata, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, untuk mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis, dan yang terakhir untuk menguji layak tidaknya sebuah pernyataan dapat dipercaya atau tidak. Di sini saya ada contoh kasus uji T2 sampel independen berpasangan, dan soal diberikan sebagai berikut. Seorang mahasiswa pertanian melakukan penelitian, ingin membandingkan efektivitas sistem terasering dalam mereduksi laju erosi. Mahasiswa tersebut kemudian melakukan pengukuran besaran erosi pada 15 unit lahan pertanian tanpa sistem konservasi, dan lahan pertanian yang menggunakan sistem konservasi terasering. Data yang dihasilkan sebagai berikut. Ini adalah data 15 unit lahan beserta dengan besaran dari tiap-tiap tanpa sistem konservasi dan dengan sistem terasering. Nah, sebelum kita ke pengujian uji T-nya, kita harus merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini, hipotesis yang disusun adalah hipotesis dua arah, yaitu H0. Besaran erosi lahan pertanian tanpa sistem konservasi sama dengan besaran erosi lahan pertanian dengan sistem konservasi terasering. Dan H1,
Besaran erosi lahan pertanian tanpa sistem konservasi tidak sama dengan besaran erosi lahan pertanian dengan sistem konversi terasering. Kita langsung ke pengujiannya saja. Kita buka Microsoft Excel terlebih dahulu. Setelah dibuka, kita tuliskan, kita buat tabel berdasarkan tabel yang ada di contoh kasus tadi. Seperti ini ya. Nah, lalu di tabel bawah, kita tambahkan 4 tabel dengan nama tabel varians, F hitung, F tabel, alfa, derajat bebas 1, dan derajat bebas 2. Lalu keterangan. Oke, pertama-tama kita akan mencari varians dari masing-masing lahan tanpa sistem konservasi dan lahan dengan sistem terasering. Yang pertama, kita mencari varians dari lahan tanpa sistem konservasi. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan var dalam kurung. Kita blok dari sel B2 sampai B16 karena kita akan mencari varian dari lahan tanpa sistem konservasi. Lalu tutup kurung dan enter. Dan ini adalah hasil dari variansnya. Selanjutnya kita akan mencari varians dari lahan dengan sistem terasering. Kita menggunakan rumus yang tadi, hanya saja ada yang berbeda dari rumusnya, yaitu kita blok sel C2 sampai dengan sel C16 karena kita akan mencari varians lahan dengan sistem terasering. Tutup kurung dan enter. Nah, sekarang dari masing-masing tabel ini sudah ada variansnya. Lalu kita menghitung F hitung. F hitung ini adalah rumusnya di sini ya, F hitung. Nah, yang ini. F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, di mana nilai varian terbesar dibagi dengan nilai varian terkecil. Maka bisa kita tuliskan rumus sama dengan, lalu nilai varian yang terbesarnya adalah sel C17. Berarti kita blok, lalu kita bagi, dan blok sel B17. Lalu enter. Nah, sudah didapatkan F hitungnya. Lalu sekarang kita mencari F tabel, di mana alfanya adalah 5%. 5% apabila didesimalkan menjadi 0,05. Baik, kita tulis rumusnya sama dengan FINV dalam kurung 0,05 titik koma. Derajat bebas di sini rumusnya adalah N-1 dengan N adalah banyaknya jumlah data. Di sini banyaknya jumlah data sebanyak 15, maka kita kurangkan 15 dikurangi 1 hasilnya 14. Titik koma. Derajat bebas 2 pun sama ya, 14 juga. Jangan lupa tutup kurung, enter. Nah, sekarang kita sudah menemukan F tabelnya. Di sini dapat dilihat bahwa F tabel lebih besar daripada F hitung. F tabel lebih besar daripada F hitung. Nah, ini. F tabel lebih besar dari F hitung, berarti equal variance. Maka di keterangan ini kita tulis equal variance. Nah, sekarang kita sudah menemukan semua hasilnya. Lalu setelah itu kita ke tab data, lalu data analisis. Ini ya, ini itu data analisis. Lalu akan muncul seperti ini. Dan kita pilih yang t-test to sample assuming equal variances. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Nah, di input variable range, kita pilih atau kita blok dari sel B1
sampai dengan sel B15. Nah, untuk variable toRange, kita blok dari sel C1 sampai sel C15. Lalu kita klik labels. Nah, di sini ada new worksheet like. Di sini kita tulis misalnya uji T variansi homogen. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang sudah muncul perhitungan yang dianggap penting ya. Dan ini memang penting. Di sini banyak sekali tabelnya. Nah, untuk di sini kita fokus kepada T-stat dan T-critical to tail, di mana T-stat adalah T hitung dan T-critical to tail adalah T tabel. Sesudah seperti ini, kita buka Microsoft Word karena kita akan menggambar kurvanya. Nah, didapat kurva seperti ini. Di sini T tabelnya adalah 2,048 dan negatif 2,048. Di sini positif karena mengarah ke kanan dan di sini negatif karena mengarah ke kiri. Dan ini adalah 0,0. Ini adalah T tabel. T tabel itu T critical to tail 2,048 ya. Dan di sini ada T hitung dengan 15,8. T-stat 15,8 kita bulatkan ya. Karena T hitung berada di daerah luar penerimaan, maka di sini H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan kesimpulan H0 ditolak dan H1 diterima. Ini artinya besaran erosi lahan pertanian tanpa sistem konservasi tidak sama dengan besaran erosi lahan pertanian dengan sistem konversi terasering. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.